warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para bapak-bapak mantan bupati, kemudian ada Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kajari, semuanya yang berhadir, yang nggak bisa saya sebutkan jabatannya satu persatu, kemudian ibu-ibu jemaah sholat subuh di Masjid Baitul Iman, Kampung Kebet. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Haji Muhammad Nawawi. Saya baru pindah ke Takengon sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelumnya saya Ketua Mahkamah Syariah Blangpidi, kemudian dimutasi ke Takengon. Sebenarnya saya Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh kelas 1A, tapi diperbantukan atau di istilah ininya di BKO-kan ke Takengon ke 1B. Jadi yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan tadi itu oleh Pak Kapolres, Pak Bupati, bahwa seingat saya Takengon atau Aceh Tengah ini perkaranya di Mahkamah Syariah itu 1 tahun tidak kurang dari 1000 perkara. Ada yang lebih banyak Pak di Aceh, ada Aceh Utara, wajar, penduduknya juga banyak. Takengon ini tidak kurang dari 1000 setiap tahun. Bahkan dulu sebelum pecah dengan benar meriah itu lebih. Itulah yang menghantarkan Takengon dari Mahkamah Syariah kelas 2 menjadi kelas 1B. Iya dulu. Jadi Mahkamah Syariah Takengon ini dulunya kelas 2. Karena perkaranya banyak, sebelum mekar dengan Redelong naik jadi 1B. Kalau Banda Aceh itu memang wajib 1A karena dia ibu kota provinsi. Makanya Polresnya itu Kapolres Tabes, kota besar. Nah, jadi yang 1B itu Takengon, yang baru naik Aceh Utara, Lok Sukun, Biren, Sigli. Untuk wilayah barat selatan nggak ada, karena memang sedikit perkaranya. Bapak Ibu sekalian, apa yang paling banyak perkara di Aceh Tengah? Yang jelas perkara yang paling banyak perceraian. Baru sengketa-sengketa yang lain. Sengketa waris, harta bersama, dan lain sebagainya. Kalau untuk penetapan itu isbat nikah, orang yang nggak punya buku nikah harus diperiksa nikahnya sah atau tidak menurut syariat. Kok bisa tinggi Pak? Manalah tahu saya, karena kami Mahkamah Syariah ini kan hilirnya terakhir baru ke kami. Yang pertama di mana? Di keluarga dulu dinasihatin, baru di Gampung. Nggak bisa juga di Gampung, barulah ke Mahkamah Syariah. Tetap nasihatin Pak, tetap kami nasihatin. Namanya lembaganya lembaga mediasi, wajib. Kalau dua-dua hadir. Kenapa banyak kali Pak perkara di Takengon ini? Ya karena banyak masalah dalam rumah tangga. Karena banyak masalah. Nah, sekarang apa masalah Pak? Apa itu masalah? Persoalan. Ya. Apa lagi? Banyak kan? Macam-macam lah. Sepanjang yang saya ketahui dan saya rasakan, masalah itu semua yang tidak cocok antara keinginan dengan kenyataan. Antara dasain dengan dasolen. Antara keinginan dengan kenyataan nggak sinkron.
Saya tadi mau ke sini, maunya naik sepeda motor. Begitu saya rasakan naik sepeda motor, dingin rupanya Pak. Mundur saya. Nah, itu masalah itu. Ya kan, mundur saya. Saya start mobil saya, panaskan sebentar, naik mobil aja. Walaupun dekat. Saya nyewa rumah di belakang lembaga pemasyarakatan. Dekat dari sini, nggak jauh. Cuman karena dingin, nggak tarik juga kan. Itu masalah. Nggak cocok, nggak sesuai antara keinginan dengan kenyataan. Semua yang nggak cocok antara keinginan dengan kenyataan adalah masalah. Gimana cara menyelesaikannya Pak? Kita buka surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu. Wasta'inun seringkali kita gunakan ini, tapi kita nggak tahu, nggak ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti kata ista'ana itu sangat sering kita gunakan, kita ucapkan, tapi kita kurang tahu maknanya. Berarti wasta'inu itu meminta tolonglah, bermohonlah kamu dengan sabar, bisobri, dengan sabar. Kenapa harus sabar dulu Pak baru sholat dalam ayat ini? Karena di dalam sholat itu butuh kesabaran. Nah sekarang lagi, apa itu sabar? Menurut bahasa artinya menahan. Al-hubsu, menahan. Secara istilah berarti menahan keinginan untuk mencapai kebaikan atau yang lebih baik lagi. Menurut Quraisy Shihab. Berarti semua keinginan untuk mencapai yang baik itu harus kita laksanakan. Semua keinginan yang buruk-buruk itu kita tahan. Ya kan? Dalam sholat kalau teringat kayak yang dibilang Pak Bupati tadi kan udah nasi bungkus, teringat nasi bungkus, tahan dulu. Kita tahan dulu. Itulah sabar itu. Baru sholat. Bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashihin. Innahanya hanya itu kembali ke sholat. Kembali ke sholat. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti khusyuk dalam ayat ini dikembalikan kepada sabar yang tadi itu. Jadi orang yang sholat dalam kesabaran itulah orang yang khusyuk menurut ayat ini. Kembali ke persoalan rumah tangga tadi. Banyaknya permasalahan rumah tangga kalau kita kembalikan kepada sifat sabar tadi itu semuanya selesai Pak. Karena di Indonesia yang diadopsi itu atau yang diambil itu adalah kata perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bukan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tentang perkawinan, bukan pernikahan. Kawin itu asal katanya dari bahasa Arab. Apa artinya kawin itu? Pasangkan, cocokkan. Kalau kita dulu di pesantren atau di madrasah aliyah, sering ada soal itu, kawin hazihil kalimah ilal kalimah al-atiyah. Pasangkan kalimat ini kepada kalimat yang berikutnya. Cocokkan. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga Pak, penyelesaiannya apa Pak? Kawin. Iya. Kawinkan perasaan, kawinkan masalah yang tadi itu dengan sabar. Bu, kalau ada masalah, kawin Bu. Kawinkan masalah ibu dengan perasaan sabar tadi itu, dengan sifat sabar tadi itu. Bukan kawin betul-betulan, kacau kita nanti, itu nambah masalah itu Pak. Ada masalah kawin lagi diangkat, itu nambah masalah itu. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, semoga kita semua yang sudah berumah tangga
tetap rukun dalam rumah tangga, tetap baik dalam rumah tangga, tetap saling menjaga, tetap sama-sama sabar, dan tetap sama-sama sholat. Tetap sama-sama sholat. Karena kuncinya semuanya di sholat. Husuk pak, nggak husuk pak sholat. Sholat aja dulu, nanti husuknya tuh. Biasakan dulu, nanti baru datang husuknya. Karena duanya pak yang diciptakan Allah, baik dan buruk. Terus menerus berbuat baik, jadilah lebih baik. Cemana mau lebih baik, yang baik aja belum. Duanya kan, hitam dan putih, baik dan buruk. Kalau mau lebih baik lagi, terus meneruslah berbuat baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Balik atu payah tumpi, lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.